Halo semuanya, gimana kabar? Tentunya makin baik ya. Jangan lupa kalau nonton channel saya mungkin agak bingung mau kemana arah tujuan channel saya, tapi yang pasti saya tetap mencari inspirasi, mencari sesuatu yang berbeda di channel YouTube yang mulai saya rajin upload ya. Tapi yang pasti itu kali ini saya akan mengajak Anda semuanya ngobrolin tentang situs Candi Gedong yang beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan, sempat ramai dikunjungi. Nah, dan beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan seorang arkeolog. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan arkeolog. Kita simak perbincangannya, kita simak penuturannya. Baik, Pak Dwi, kita ini kan sedang mungkin kemarin ditemukannya Candi Gedong. Ya. Ini kita bisa sedikit mendapatkan sebuah masukan ataupun sedikit gambaran dengan perkembangan selanjutnya, bagaimana Candi Gedong itu setelah kemarin dari rescue arkeologi. Rescue arkeologi, dan ada beberapa titik-titik yang mungkin menurut Mas Dwi langkah terbaik seperti ini sebelumnya. Mungkin bisa nanti dijelaskan di luar juga. Ya, baik. Sebenarnya kalau ini dikatakan sebagai penemuan, apalagi penemuan baru ya, untuk sebuah reruntuhan candi di Kota Blitar, tepatnya di Desa Gedong. Ini sebenarnya menurut saya kurang tepat. Artinya apa? Sebenarnya keberadaan situs ini sudah diketahui lama, baik oleh masyarakat atau bahkan tercatat di dalam buku yang ditulis oleh Raffles di dalam History of Java tahun 1817. Artinya keberadaan tinggalan arkeologis yang sangat mungkin merupakan reruntuhan candi itu sudah terinformasikan dan dituliskan itu paling tidak 2 abad yang lalu ya oleh Raffles di dalam bukunya History of Java itu, dan dikatakan bahwa reruntuhan candi di Gedong di Kota Blitar, tepatnya di area timur Kota Blitar ini merupakan jejak yang sebenarnya sudah cukup diketahui oleh masyarakat, ya, diketahui oleh publik, begitu juga oleh warga sekitar, warga sekitar. Hanya saja memang paling tidak pada mulai tahun 60-an sampai sekarang situs Gedong itu memang kurang mendapatkan perhatian. Hanya ada satu hal yang mencolok kalau orang akan tergoda, itu ketika melihat adanya pohon besar, pohon beringin besar yang sudah sudah terlihat itu dari jalan poros antara Blitar Malang itu jalan terlihat, sehingga melihat adanya pohon yang kelihatan rimbun dan besar itu pastilah orang akan bertanya-tanya apa yang ada di bawah pohon itu. Saya sendiri pertama kali berkunjung ke Candi Gedong, ke situs Gedong ini karena karena tergelitik oleh adanya pohon besar ini. Dan tahun 90-an awal saya cek area itu, saya menemukan adanya reruntuhan yang ada di bawah pohon, ya, di bawah pohon beringin besar. Dan pohon beringin ini sudah diberitakan di dalam bukunya Raffles. Jadi paling tidak pohon beringin besar ini paling tidak usianya 2 abad atau lebih. Sehingga pohonnya sudah menjadi pohon heritage ya. Jadi bukan hanya temuan yang ada, itu reruntuhan yang ada itu adalah heritage, tetapi pohonnya sendiri sudah jadi pohon heritage gitu ya. Baik. Nah, karena di masyarakat sekitar itu kalau info dari warga-warga, bahkan para tetua di situ, itu selama ini jadi apa istilahnya, untuk tempat nyadran atau popularitas warga sekitar. Dan kalau ada lagi yang menyampulkan bahwa itu adalah pintu gerbang Kota Blitar di masa lalu. Apakah ini sebuah coba mungkin ada sedikit informasi? Ya, baik. Jadi kalau saya kira
bahwa itu oleh masyarakat dipundenkan dan dihubungkan dengan tokoh yang dimitiskan ya, Joko Pangon itu. Ini adalah tradisi lisan, ini adalah legenda, ini adalah bahkan setengah mitos ya, yang diyakini oleh masyarakat setempat. Terlepas apa yang digambarkan oleh masyarakat setempat yang mengatakan bahwa itu semacam pintu gerbang untuk memasuki Blitar. Nah ini saya kira memang perlu kita cek penelitian tinggalan yang ada. Tapi bahwa dengan adanya sebutan punden dan itu disakralkan oleh masyarakat setempat menjadi gambar petunjuk kepada kita bahwa ada jejak masa lampau yang ada di tempat itu. Paling tidak lama diketahui bahwa di tempat itu ada di bawah pohon di bawah pohon beringin besar itu kita mendapati adanya temuan yang berupa yoni berupa yoni. Ukuran yoninya boleh dikatakan cukup besar dari batu andesit. Sayang sekali bagian cerat yoni ini sudah rompal, tapi terlihat bahwa di atas pahatan yang berupa naga ini ada cerat ya. Dan yang menarik perhatian kita, cerat yoni ini mengarah ke arah utara. Ini merupakan arah yang lazim pada yoni. Yoni itu ceratnya mengarah ke arah utara. Jadi dengan demikian yoni yang ada di bawah pohon beringin, ini pohon beringinnya di sini, yoninya ada di sini, ini belum begitu berubah posisinya. Oleh karena itu kita bisa memperkirakan kalau yoni ini berdiri di atas suatu pelandas yang kita kenal dengan sebutan dengan sebutan kaki ya. Kalau ini candi, ini adalah kaki candi. Kemudian di bawah kaki candi ada yang kita sebut sebagai batur candi. Berarti tergambar bahwa di bawah yoni ini masih ada komponen yang berupa kaki candi dan satu komponen lagi lebih di bawahnya lagi, yaitu batur candi. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa permukaan tanah asal yang ada di areal ini paling tidak 1,5 sampai kurang lebih 2 meter di bawah permukaan tanah yang sekarang. Sehingga permukaan tanah yang sekarang ini sebenarnya merupakan permukaan baru karena tertutup berkali-kali oleh material vulkanik dari Gunung Kelut gitu ya. Jadi dan ini tergambar dari adanya hasil ekskavasi yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa permukaan tanah asal itu lebih dari 1,5 meter dari permukaannya yang sekarang. Nah, ini bisa kita harapkan bahwa di bawah yoni itu masih ada paling tidak itu reruntuhan yang kemungkinan berupa kaki dan batur candi itu tepat di bawah yoni. Posisi yoni kurang lebih di tengah ya, di tengah dari bangunan. Nah, ini dengan demikian ada satu hal lagi terkait dengan yoni. Selain ceratnya yang rompal, ada satu pasangan dari yoni, yaitu lingga, yang sayang sekali lingga itu sudah hilang ya. Tapi kalau kita melihat ukuran yoninya, tentu lingga dan yoni itu boleh dikatakan ukurannya cukup besar. Nah, karena ukurannya cukup besar, maka ada perakiraan kalau ini bertempat di suatu bangunan suci ya. Di bangunan suci, katakanlah ini bangunan sucinya begini, ini kemudian pintu masuknya ke bangunan suci itu, ini dindingnya, yoni itu ada di sini di bagian tengah. Ini yang kita sebut sebagai garba greha ya, garba greha. Nah, yoni yang ditempatkan di garba greha ini boleh dikatakan merupakan yoni yang ukurannya cukup besar sehingga candinya boleh jadi cukup besar pula. Paling tidak sisi candi ini bisa saja antara 8x8 atau 10x10 atau bahkan bisa lebih kalau melihat ukuran yoninya. Nah, lalu reruntuhan candi itu ada di mana? Ya tepat di bawah pohon beringin besar itu. Jadi nampaknya pohon beringin itu tumbuh di reruntuhan candi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah candi ini hanya terdiri atas bangunan seperti berteras begini, yaitu terdiri atas kaki, kemudian di bawahnya ada batur, atau di sini ada tembok, ada dinding, ya, dinding dari tubuh candi. Nah, kemungkinan adanya dinding dari tubuh candi itu ada karena di sekitar pohon beringin besar itu masih ada bata-bata bertumpuk berserakan
yang kemungkinan itu merupakan bagian dari dinding candi. Nah, perkara atapnya, apakah ini atapnya juga dari bahan bata ataukah atapnya dari bahan ijuk dan berbentuk tumpang seperti bentuk pura-pura di Bali, kita masih belum bisa menetapkan. Tapi kalau kita melihat catatan dari Raffles bahwa candi ini juga dilengkapi dengan dinding, artinya bahwa selain batur candi, kaki candi, masih ada tubuh candi, ya, tubuh candi yang sayang sekali dalam kondisi sekarang tubuh candinya itu sudah roboh gitu, dan tinggal bata-bata yang berserakan menumpuk dan agak membukit gitu di sekitar pohon di bahan pohon beringin. Jadi kalau digambarkan di situs, ya ini pohon beringinnya, ya. Yoni ada di sini. Nah, areal ini adalah area yang merupakan bata-bata berserakan ini, bata-bata kuno yang berserakan dan menumpuk. Kemungkinan posisi candinya ada di sini, ya, ada di sini, ya, posisi candinya tepat di bawah pohon beringin. Yoni ada di sini, ini yoninya. Nah, oleh karena itu apa yang oleh masyarakat digambarkan sebagai pintu gerbang memasuki Blitar itu sebenarnya merupakan gambaran yang sebenarnya kurang tepat, karena apa yang ada di situs Gedog itu sebenarnya adalah reruntuhan candi beserta pagar-pagar halamannya, gitu. Pagar-pagar halamannya. Nah, dari hasil penemuan terakhir, ini penemuan yang terjadi secara tidak sengaja. Jadi warga justru menemukan adanya reruntuhan itu di sebelah barat dari pohon beringin, yang ternyata reruntuhan ini menunjukkan bagian dari pagar candi. Bahkan ada kemungkinan dilengkapi dengan tangga yang menuju ke arah barat, gitu ya, atau ke arah sungai. Nah, jadi dari arah sungai itu bisa tangga. Nah, sehingga dari gambaran ini bisa kita lihat bahwa kemungkinan ini adalah bagian gapuranya. Nah, beruntung kita mendapatkan juga setelah dilakukan penggalian, kita mendapatkan posisi pojok ya. Nah, jadi ini ada struktur yang membentuk sudut, gitu ya. Jarak antara bagian tengah ini dengan sudut ini kurang lebih 30 meter. Oleh karena itu ada kemungkinan, karena ini di posisi tengah, bagian pojok yang di sini juga kurang lebih 30 meter lagi. Ini 30, ini 30. Berarti total kurang lebih ada 60-an meter. Ini sisinya, lebar sisinya. Ada kemungkinan ini yang ke arah utara selatan. Begitu juga ke arah timur barat. Ini paling tidak juga ada 60 cm. Jadi dengan demikian candi ini berada di satu halaman yang areanya itu kurang lebih ukurannya 60 kali 60. 60 kali 60 ini cukup besar. Dan ini merupakan halaman utama, atau boleh jadi ini merupakan halaman ketiga. Berarti masih ada halaman kedua dan halaman yang pertama, yang lokasinya lebih ke arah barat lagi, ke arah Sungai Lahar yang ada di sebelah baratnya. Dan beruntung jejak kemungkinan pagar untuk halaman yang pertama, ya, antara halaman pertama dan halaman kedua ini sudah diketemukan, struktur bata-batanya sudah ditemukan, sehingga apa yang kita dapati di situs Gedog berdasarkan hasil tes pit, jadi hasil uji gali untuk kepentingan rescue arkeologi, penyelamatan darurat, tinggalan arkeologi yang ada di Gedog ini bisa memberikan gambaran awal bahwa situs Gedog itu adalah situs yang luas. Paling tidak situs Gedog itu kemungkinan, ya, terdiri atas 3 halaman, ya, 3 halaman, yaitu halaman terluar di sini, halaman pertama, halaman pertama, ya, ini halaman kedua, dan halaman ketiga ini halaman tempat di mana Candi Induk itu berada, ya, tepatnya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu ada kemungkinan halaman Candi Gedog, kita sebut Candi Gedog ya karena berada di desa Gedog, ini adalah halaman yang berbentuk 4 persegi panjang dengan arah dengan akses itu barat timur. Masuknya dari barat menuju ke timur. Oleh karena itu Candi Gedog orientasinya adalah ke arah timur, mungkin ke suatu gunung suci yang berada di sebelah timur dari Punden Gedog.
Jadi berbeda dengan Candi Penataran. Kalau Candi Penataran itu orientasinya ke puncak Gunung Kelut atau puncak Gunung Kambut. Ini tidak berorientasi ke Kambut atau ke Kelut, ke gunung lain. Di mana kalau saya mencoba untuk menarik tembak ke arah timur, ini mengarahnya timur selatan, ya. Kemungkinan ini mengarah ke suatu gunung yang disebut-sebut sebagai gunung yang penting di daerah Lodaya atau di daerah Lodoyo, yaitu apa yang disebut dengan Gunung Nyamil. Dan di Gunung Nyamil kita juga mendapati adanya satu prasasti, yaitu prasasti Gunung Nyamil. Nah, jadi ini sebuah paling tidak paling tidak ini merupakan satu wacana awal. Apakah Candi Gedog ini adalah pengkiblatannya atau orientasinya ke Gunung Nyamil yang ada di daerah Lodoyo. Karena Lodoyo merupakan daerah yang penting yang juga berkali-kali disinggahi oleh Hayam Wuruk ketika dalam perjalanannya menuju ke daerah Blitar gitu. Kalau Candi Gedog sendiri itu merupakan peninggalan dari agama agama dulu ya, latar agamanya. Berdasarkan temuan yang berupa yoni, pastilah Candi Gedog atau reruntuhan candi yang ada di Gedog ini adalah candi yang berlatar agama Hindu sekte Siwa. Biasanya candi Hindu sekte Siwa itu ada satu set arca. Ya, lingga dan yoni itu salah satu saja yang ditempatkan pada bilik utama atau dalam istilah Sanskertanya disebut dengan garbagriha. Masih ada arca-arca yang lain yang melengkapi, yang ditempatkan di relung-relungnya. Ada arca Durga yang merupakan istri dari Dewa Siwa atau sakti dari Dewa Siwa, ditempatkan di relung sisi utara. Ada arca Ganesha yang ditempatkan di relung sisi belakang. Kalau candinya ini bagian depannya itu ada di barat, berarti Ganesha itu kemungkinan ditempatkan di relung sisi timur. Kemudian ada arca Agastya yang ditempatkan di relung sisi selatan, dan ada dua lagi, yaitu arca Siwa Mahakala dan Siwa Namiswara. Ini yang belum diketemukan. Kalau yang belum diketemukan itu kabarnya dulu pernah ada arca Ganesha juga yang diketemukan. Jika betul ada arca Ganesha yang ditemukan di sekitar Gedog, ini menguatkan kita bahwa candi ini memang berlatar Hindu sekte Siwa. Arca Ganesha itu kemungkinan yang ditempatkan di relung sisi timur dulu, gitu ya, di relung sisi timur. Nah, berarti masih ada arca-arca yang lain. Nah, saya juga sempat melihat di lapangan ada pecahan arca, kemungkinan bagian bagian kepalanya yang sekali tinggal satu serpihan saja, tapi masih memperlihatkan adanya rambut-rambut dan seterusnya. Jadi masih terbuka kemungkinan untuk adanya temuan arca-arca, gitu ya. Kalau yang sudah ditemukan sebagai arca kala itu. Nah, yang kita ketemukan awalnya itu berupa 2 buah kepala kala, ya. 2 buah kepala kala, dan kemudian terakhir ditemukan lagi sebuah kepala kala. Nah, jadi dengan demikian kita mendapatkan sekarang ini sudah 3 buah kepala kala yang relatif ukurannya sama. Nah, kemungkinan 3 buah kepala kala yang sekarang sudah diketemukan itu adalah kepala-kepala kala yang ditemukan di atas relung-relung, yaitu relung sisi utara, relung sisi timur, dan relung sisi selatan. Berarti paling tidak ada 3 kepala kala lagi yang mestinya masih diketemukan lagi, yaitu 2 kepala kala yang ukurannya sedikit lebih kecil dari yang 3 yang sudah ditemukan itu, dan sebuah kepala kala yang lebih besar yang merupakan kepala kala utama yang ditempatkan di atas penampil. Nah, itu di mana sampai sekarang masih belum kita temukan, tapi kita sangat berharap kelak akan diketemukan. Nah, jadi kalau nanti sudah diketemukan kepala-kepala kala itu 1 set, arca-arcanya 1 set, gitu ya. Seperti yang saya katakan itu, jadi ada Liga Yoni, ada Siwa Mahakala, Siwa Nandiswara, ada Durga Mahisa Mardini, ada Ganesha, ada Agastya. Maka menjadi kuatlah identifikasi bahwa Candi Gedog itu adalah candi Hindu sekte Siwa yang ini merupakan candi yang lumayan besar, yang juga dilengkapi dengan pagar keliling beserta gapura-gapuranya. Nah, itu. Untuk kedepannya setelah ada rescue ini, apakah ada kelanjutan terkait dengan ekskavasi Candi Gedog? Nah, mestinya iya.
Jadi kalau sekarang ini dilakukan ekskavasi, ini adalah ekskavasi dalam rangka apa yang disebut dengan rescue arkeologi. Ini adalah penggalian untuk kepentingan penyelamatan yang darurat sifatnya, karena masyarakat secara kebetulan menemukan adanya struktur bangunan yang tadi saya sampaikan itu merupakan bisa diidentifikasikan merupakan bagian dari pagar candi. Dan setelah dilakukan rescue arkeologi yang memang tidak lama ya, kurang lebih hanya 1 pekan itu, beruntung kita paling tidak sudah menemukan dinding sisi barat dari pagar pagar ketiga, pagar untuk menuju ke pagar halaman 3 ya, pagar halaman 3 sisi barat. Nah, kemudian dicoba untuk membuat kotak-kotak gali untuk menemukan pojok-pojok yang lain dan mulai ada petunjuk ya. Sehingga paling tidak dari rescue arkeologi itu kita sudah bisa mendapatkan gambaran tentang keluasan halaman ketiga, halaman utama gitu ya. Pagar-pagarnya sudah mulai diketemukan, tinggal membuka. Oleh karena itu menurut saya sayang sekali ya kalau dari rescue arkeologi itu kita sudah mendapatkan jejak-jejak penting ya. Jejak-jejak penting itu kemudian tidak dilanjutkan, sehingga menurut saya karena ini sudah di akhir tahun ya, maka paling tidak di tahun mendatang, tahun 2020 perlu ada ekskavasi lanjutan ya. Ekskavasi lanjutan tidak hanya untuk eksplorasi awal gitu ya, tapi kita sudah lebih menyingkapkan lagi ya, melimpahkan lagi untuk lebih mengungkapkan lagi tentang temuan-temuan yang lain, baik untuk menampakkan keseluruhan pagar dari halaman 3, atau kita bisa membuka lagi atau melihat prospek untuk kemungkinan diketemukan pagar halaman kedua, dan siapa tahu akan ketemu juga pagar halaman pertama. Nah, jika ini bisa ditemukan lewat ekskavasi, lewat riset arkeologi, maka menurut saya menjadi luar biasa bagi Kota Blitar, karena sejauh ini Kota Blitar ini memang tidak memiliki tinggalan yang berupa candi, beda dengan kabupaten. Kabupaten punya banyak sekali, tapi sementara kota belum. Sehingga temuan ini menjadi penting artinya bagi Kota Blitar, karena sejauh diketemukan sekarang ya, ini merupakan jejak-jejak candi yang bisa kita pastikan ada di wilayah Kota Blitar. Siapa tahu nanti akan menyusul temuan-temuan lainnya gitu. Tadi terakhir Pak ya. Ekskavasi lanjutannya tidak mungkin untuk tetap melibatkan pemerintah daerah Pak ya. Oh iya, ada baiknya ini merupakan satu kegiatan yang dilakukan dengan model kemitraan ya, antara pemerintah daerah, yaitu pemerintah Pemkot Blitar, pemerintah Kota Blitar, yang bermitra dengan BPJB ya, Balai Pelestarian Peninggalan budaya, Cagar Budaya Jawa Timur yang berkantor di Trawulan, melanjutkan dari rescue arkeologi yang sudah dilakukan, karena rescue arkeologi ini juga dilakukan oleh BPJB Trawulan. Oleh karena itu terutama saya pribadi berharap bahwa tidak hanya berhenti sampai di akhir tahun 2019 ini, tapi 2020 perlu disusul untuk ekskavasi lanjutan, dan ke depan itu setelah eksplorasi itu sudah tuntas nantinya, menurut saya perlu disusul dengan pemugaran, restorasi, karena kalau tidak dilanjutkan dengan restorasi maka teman-teman itu akan mengalami kerusakan. Apalagi ini kan bahan-bahan utama dari arsitekturnya itu adalah bata yang rentan terkena panas dan hujan, sehingga butuh atau perlu dilakukan restorasi, dilakukan pemugaran. Masih panjang Pak ya, masih panjang. Tapi ini merupakan aset yang penting ya, khususnya bagi Kota Blitar yang berupa tinggalan dari masa hidup Buddha. Kota Blitar itu punya heritage yang banyak, arsitektural heritage banyak, tapi sebagian besar merupakan arsitektur heritage dari masa kolonial ya, yang berasal dari masa hidup Buddha, yang berasal dari masa perkembangan Islam, boleh dikatakan kurang. Salah satu diantaranya yang juga sebenarnya penting itu adalah apa yang ada juga di Desa Balitar, itu juga penting. Tapi itu masuk wilayah kota apa kabupaten Balitar? Desa Balitar masuk kota. Masuk kota. Nah, ini menyusul berikutnya saya kira memang perhatian perlu kita arahkan di Balitar, di Desa Balitar. Karena di Desa Balitar juga ada jejak-jejak penting. Paling tidak
di Balitar itu sudah disebut di dalam prasasti Balitar 1, Balitar 2 gitu, dari era Majapahit. Makasih. Oke, semoga ada manfaatnya. Masih mungkin ini pencerahan di awal di setelah adanya rescue. Mungkin untuk obrolan berikutnya kita akan sampaikan kita awasi Ini temuan yang penting menurut saya. Biar Kota Blitar punya candi. Betul, Karena punya selama identitas. ini identitasnya Jadi hanya- perjalanan sejarah Kota Blitar itu tidak pendek. ya Bukan baru ada pada tahun pada awal abad ke-20, tapi sebenarnya Kota Blitar pun perjalanannya sudah sejak masa Hindu Buddha. Gitu. Kalau kita menyimak dari obrolan dari Mas Dwi ya, seorang arkeolog dari Malang yang sekaligus sebagai dosen juga ya, banyak sekali nilai sejarah yang mungkin harus digali dari sebuah situs Candi Gedok. Nah, tadi sempat ada sedikit kiblat dari gunung atau pegunungan dari situs Candi Gedok sendiri ternyata ada di wilayah timur selatan, atau tadi sempat disinggung pegunungan Nyamil. Apakah ada kaitannya? Mungkin nanti banyak akan kita obrolkan setelah pertemuan berikutnya ya. Yang pasti situs Candi Gedok akan membuka sedikit demi sedikit sejarah Kota Blitar yang ternyata ada sejak zaman Hindu Buddha. Terima kasih sudah menonton channel kami dan selalu support dan dukung kami dengan like and subscribe. Thank you.